Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah libur panjang PPKM darurat. Kita bisa meneruskan mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Ini masih sama edisi selangan ya, karena bahasan saya itu sedang membahas kajian Fiqh Sunnah dan Riyadhus Shalihin. Fiqh Sunnah untuk fikih ibadahnya, Riyadhus Shalihin hadis ya. Terakhir teh Riyadhus Shalihin teh bab tobat kalau tidak salah, nanti bab sabar dan selanjutnya. Sedangkan edisi sekarang ini kaitan dengan pertanyaan yang banyak masuk, wabil khusus di bulan Zulhijjah. Kan begini Pak, ini judulnya anjuran saum 3 hari setiap bulan dan kapan pelaksanaannya. Saum ini tidak asing di kalangan kaum muslimin, tidak asing ya, hanya umumnya orang tahu saum 3 hari. Punten abi ka bapak ibu beda naros, saum 3 hari setiap bulan biasana iraha di pidamalna 13, 14, 15. Pertanyaan saya, boleh nggak selain tanggal itu? Boleh tidak? Tuh kan hese-nya ngejawab. Ya, ternyata boleh. Saum 3 hari setiap bulan itu boleh 13, 14, 15, boleh berturut-turut, boleh berselang, boleh dilakukan seminggu sekali, boleh. Fleksibel saja. Nah, tapi hati-hati, semata-mata omongan saya jangan diturut. Kayak orang tinggal bagaimana Rasulullah SAW menjalankan saum itu. Sebelumnya ini mau kodimah dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kan masih pandemi ya. Bapak Ibu bersyukur di sela-sela pandemi kita masih bisa ngaji untuk meraih ridho ilahi. Di sela-sela musibah kita masih bisa ibadah. Padahal di luar sana banyak orang yang sakit Pak. Aya nu nuju eungap ayeuna teh. Aya nu nuju bingung. Ada yang bercerai Pak karena pandemi ini. Ya, perceraian meningkat sampai 40% di Kabupaten Bandung. Ada yang sedang lapar sekarang. Ya, aya nu can didamel aya Pak. Ya, aya nu tokona masih keneh tutup sampai sekarang. Saha pun lanceuk. Ya, karena dagangnya di sakolahnya, sakolahna teu acan buka, nya teu buka begitu. Ya, kita doakan Bapak Ibu yang sedang sehat, mudah-mudahan disehatkan selamanya. Saudara kita yang sedang sakit, cepat disehatkan seperti sedia kala. Ya, saudara kita, jamaah kita, keluarga Pak Cecep juga sakit, mudah-mudahan sudah sembuh ya isomannya. Dan saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan jadi pahala dari musibahnya dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ieu heula ieu. Mengkol heula nya lebar menang maca. Begini. Pandemi yang Allah turunkan itu bukan azab, bukan, tapi rahmat bagi kaum mukminin itu. Bapak boleh nanti cari bukunya. Ada bukunya, judulnya Al-Waba wa Ta'un fil Islam. Wabah dan Ta'un dalam Islam. Buku ini sudah ada sejak 590 tahun yang lalu. Wabah dan Ta'un dalam Islam. Tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Fathul Bari itu 17 jilid. Juga yang nulis menyusun hadis di Bulughul Maram kan. Kedua anak beliau juga wafat karena pandemi ini.
Ya, beliau di sana menulis bagaimana menghadapi wabah dan taun dalam Islam. Fokusnya bagi orang beriman, fokus nama sing soleh hirup. Ya, kita jangan fokusnya jangan begini, ari orang teh bakal kena moal ku Covid teh. Ya, di saat kena kita itu akan meninggal atau bergejala berat terus sehat atau bergejala sedang atau bergejala ringan. Itu bukan urusan kita. Kalau pakai bahasa saya, ketika Allah menurunkan wabah, mau virus Covid, mau SARS, mau meningitis, mau flu babi, flu burung, ya Allah teh tos ngeker, naonnya ngeker, sudah membidik siapa yang harus meninggal karena Covid ini, siapa yang kena bergejala ringan, siapa yang kena bergejala sedang, siapa yang kena bergejala berat, itu tos ditunjuk, sudah dijadwal, sudah ditulis di Lauhul Mahfud kene. Sok ku bapak tinggal ku ibu. Al-Hadid 2223. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang akan terjadi di langit dan di bumi sudah ada dalam catatan. Dan bagi Allah yang begitu mudah. Saha nu bakal maut? Anu sembarangan belum tentu. Loba nu apik maut. Syekh Ali Jabir teh kurang kumaha bu apik maut. Aagim Ustad Atian Ali itu begitu apik kena Pak. Aya nu teu percaya sembarangan cager Pak teu kena-kena. Kade nuku Allah dihisab mah bukan kena atau tidak kena. Kenanya bergejala ringan, berat atau sedang. Bukan itu yang akan dihisab. Nu bakal dihisab ari urang soleh teu. Kade prokes itu syariat ilahi. Kan sahur Nabi, kalau terjadi pandemi di sebuah tempat, jangan kamu memasukinya, yang ada di dalam jangan keluar. Eta kan prokes. Ya. Para ulama sudah membuat kaidah usul. Yang kaidah ini sudah standar internasional. Ad-dororu yuzalu. Setiap kemadorotan wajib dihindari. Wajib dihindari. Ya, jadi prokes itu sudah syariat ilahi. Ya, versi saya bu, prokes yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sesuai syar'i ngan urangna kedah diajar husnudon. Ya, mungkin hanya satu saja yang perlu ya dikritisi tentang physical distancing dalam sholat. Nah itu yang saya kurang setuju. Kalau dipukul rata itu, karena kalau untuk urusan masjid, Allah juga sudah memberikan aturan begini. Kan ayat hadis Pak, ibadah Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Ya, siapa saja? Perempuan. Siapa? Wanita, pan perempuan wanita. Perempuan, anak kecil, hamba sahaya, dan yang keempat yang sakit. Ya. Jadi orang sakit jangankan sholat 5 waktu yang biasa, Jumatan saja ku Nabi diwagel. Ya, Jumatan itu ibadah sholat yang begitu krusial. Orang sakit kata Nabi ulah Jumatan. Bapak lamun batuk pilek ololeho dikeun ka ngambai di bumi Pak. Ya. Apakah sakitnya itu sampai tidak bisa berjalan atau bisa berjalan tapi ada sakit yang bisa menularkan di bumi? Ya, artinya dengan hadis itu nu ka masjid mah nu sehat. Ya, nu ka masjid mah nu sehat. Jadi Jumatan saja orang sakit ku Nabi diwagel. Teruskeun Pak. Nabi pernah kan di saat Jumatan Nabi menyuruh kepada muadzin di sela-sela adzan nuju gebret hujan Pak. Nuju Jumatan ngagebret hujan. Padahal
kaum muslimin belum semua ke masjid. Cek Nabi tambahan dinu adan tambahan. Solu fi buyutikum. Solu fi buyutikum dugi kadua kali. Salatlah kalian di rumah. Salatlah kalian di rumah. Karena apa? Karena hujan, becek. Karena hujan saja Nabi menyuruh orang yang belum berangkat sudah sholat di rumah karena hujan. Kamu karena pandemi. Sok cek bapak we cek ibu. Ari hujan jeung pandemi bahaya mana? Tuh hujan wae yang tidak ya begitu memadorotkan ku Nabi di rumah sholatnya. Nah, saya bacakan hadis ini. Kita jangan naonnya ulah nuduh, wah terlalu parno ulah. Kan ada orang Pak ketika mau Jumatan, wah berjubel sampai tidak terkendali ini Jumatan. Abi mah di bumi apalagi saya sudah tua. Ya, saya mudah terkena penyakit di bumi, itu tidak bisa disalahkan orang begitu. Ya, tidak bisa disalahkan. Ya, tak itu. Jadi fokusnya di saat pandemi ini apakah kena atau tidak? Ya, maot moal ringan berat sanes eta fokusna sing soleh. Ya, kalau soleh mah bade terus maut, mau terus sakit, terus sehat, salamet hari. Sok ayeuna mah urang ngaos. Anjuran saum 3 hari setiap bulan dan kapan pelaksanaannya. Sok sekarang tarikh tasri dulu. Tarikh tasri teh bagaimana kronologis adanya syariat ini. Yang pasti syariat saum 3 hari setiap bulan belum ada di Mekah, belum ada, tapi ini sudah di Madinah. Yang pertama ada hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Nabi SAW tatkala datang ke Madinah, beliau memerintah kaum muslimin untuk saum 3 hari. Kemudian diturunkanlah kewajiban saum Ramadan. Jadi awal Nabi ke Madinah, saum 3 hari setiap bulan dan hukumnya wajib. Setelah datang saum Ramadan, nah yang wajib itu Ramadan. Adapun saum yang 3 hari kata Nabi, siapa yang mau terus saum silahkan, yang tidak mengapa. Jadi we sunat statusnya. Asalnya wajib. Nah yang kedua, ya sesungguhnya Nabi SAW datang ke Madinah, lalu mulailah beliau saum 3 hari. Jadi tidak hanya memerintah, beliau pun saum. Ya. Kata Yazid perawi, ya kata perawi, Nabi SAW saum selama 17 bulan dari Rabiul Awal sampai Ramadan. Nah, begini ngitung 17 bulannya Pak. Hijrah Nabi, hijrah ke Madinah itu bulan apa? Ada yang tahu nggak? Nabi hijrah ke Madinah bulan apa? Rabiul Awal, bukan Muharram ya. Ya. Jadi penetapan Muharram sebentar lagi kan Muharram tanggal 10 Agustus kan 1 Muharram. Ya, suka disebut awal tahun Hijriah, tapi bukan awal hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu Rabiul Awal. Sok, Rabiul Awal. Nah ini saum pertama. Rabiul Awal ke Rabiul Awal. Ini kan sudah 13 bulan. Ya. Dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal 13 bulan. Tambah lagi tinggal berapa? Tinggal 4. Apa? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadi Saniyah. Terus Rajab, Sya'ban, jadi 18. Nah sebetulnya kalau Rabiul Awal yang pertama itu tidak. Karena Nabi hijrah itu 12 Rabiul Awal. Nabi memerintah saum tadi di Rabiul Tsani sampai Rabiul Awal 12 tambah 5. 5-nya itu Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadi Saniyah,
Rajab, Sya'ban, eta 17 bulan. Nah, kedua hadis ini dengan jelas menerangkan saum yang pertama kali Nabi SAW lakukan di Madinah adalah saum 3 hari setiap bulan. Beliau melakukannya 17 kali sebelum ada kewajiban saum Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saum 3 hari setiap bulan yang diperintahkan dan dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang ke Madinah adalah mutlak. Sugan teh serin. Ya, adalah mutlak. Apa mutlak itu? Tidak dibatasi hari dan tanggalnya. Seperti seorang ayah memerintah kepada anaknya, "Nak, sarapan kamu." Nah, itu mutlak. Sarapannya sarapan apa? Apa saja. Ya. Kamu kalau mau olahraga pakai sepatu. Sepatuna sepatu naon? Sepatu naon, men. Ya, itu mutlak itu. Tapi kalau begini, kalau kamu sepak bola, pakai sepatu sepak bola. Teta khusus sepatunya. Jangan sepatu apa saja. Bu, kalau ke masjid pakai kerudung ya. Tah ibu teu kedah naros kerudungna warna naon? Tah kedah kitu. Kalamun terus naros beuki hese. Pakai kerudung saja, mutlak kerudung apa saja. Ya, jadi mutlak tidak dibatasi hari dan tanggalnya. Artinya bisa beliau lakukan di awal bulan, ya, bisa dilakukan di awal bulan, di tengah bulan atau di akhir bulan. Saum ini juga bisa dilakukan secara berturut-turut atau berselang sebagaimana dalil-dalilnya yang akan dimuat di bawah ini. Nah, saking pentingnya syariat saum 3 hari setiap bulan, pernah Nabi SAW mewasiatkan kepada 3 sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah, Abu Dar, dan Abu Darda, tanpa dibatasi hari juga tanggalnya. Ya, hadisnya sebagai berikut. Pertama, wasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi SAW telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Jadi arti wasiatnya, kalau wasiat biasanya begini, diomongkannya ketika masih hidup, tapi dilakukannya setelah meninggal. Seorang ayah kepada anaknya, "Nak, Bapak wasiat ya. Nih, mobil Bapak yang ini kalau Bapak meninggal berikan ke pesantren." Nah, anak-anak jangan begini, supaya jongjon sudah berikan saja sekarang. Teta mah sanes wasiat yang kalau begitu. Wasiat mah nanti ditunaikannya setelah meninggal, baru wasiat namanya. Ya, sama dengan waris, dengan bedanya kalau waris mah Allah yang mengatur berapa-berapanya. Wasiat boleh kita menentukan, tapi jangan lebih dari 1/3. Ya, terus tidak boleh ke ahli waris. Kalau Bapak meninggal, mobil ini untuk anak bungsu saya ya. Yang ini wariskan, nah ini untuk anak bungsu. Wasiatnya tidak sah. Begitu juga wasiat yang berupa maksiat juga tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak mau tong dikuburnya, simpen dina tangkal jamu, tata ulah diturut. Wasiat harus yang baik-baik, tapi jangan memberatkan ahli waris. Kalau Bapak meninggal, kubur di Las Vegas, eta riweuh katanya Pak. Paningin orang Garut kudu dikubur di Las Vegas, ieu kumaha? Nah, jadi 3 perkara yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah yang aku tidak boleh meninggalkannya sampai saya meninggal. Apa itu? Saum 3 hari setiap bulan, salat duha, dan witir sebelum tidur. Sok teraskeun heula. Sami kepada Abu Darda. Nabi SAW kekasihku mewasiatkan kepadaku melakukan 3 hal agar aku tidak meninggalkannya selama hidupku.
Apa itu? Puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidak tidur sebelum witir. Ke Abu Dar, kekasihku Nabi SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Insya Allah Ta'ala tidak akan kutinggalkan selamanya. Apa itu? Berwasiat kepadaku agar melakukan sholat duha, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Nah ini, begini Pak. Nabi sendiri kan yang bersabda, sholat witir itu sebaiknya sudah tidur. Termasuk tarawih Pak. Sholat tarawih pun lebih utama setelah tidur. Utamanya. Ya, apalagi tahajud. Nah, tapi mengapa Nabi mewasiatkan kepada 3 orang ini sebelum tidur? Nah, karena ketiga orang ini para ulama, kiai yang suka kalau malam itu mun ayeuna mah maca, Pak. Ya ngajar, sering tidurnya larut malam. Ya, dikhawatirkan oleh Nabi kalau tidurnya larut malam nanti kesiangan. Sudah kamu mah witirnya sebelum tidur. Ya, seperti saya punya jamaah orang Cipacing, karena kerjanya di pasar. Jadi ke pasar teh tabuh 1, Pak, tabuh 2. Ustaz, kalau saya sholat menjelang subuh di akhir malam, sasah atau tahajud didinya abi nuju masangkeun kangkung, masangkeun sayuran. Saya rutin sholatnya sebelum tidur. Sebelum tidur sholat tahajud 11 rakaat. Dan rutin tiap hari begitu. Boleh. Ya, sholat malam di akhir malam afdoliyah saja. Afdolnya memang di sini. Tapi kalau tidak bisa, ulah dugi kante lebar. Paling tidak dapat 3 rakaat sebelum tidur. Ya, Bapak tidur jam 12. Wah, pasti imah hudang-hudang teh adzan subuh. 3 rakaat tidur. Di mana kesiangan lumayan menang 3. Boleh langsung 11, boleh. Kumaha lamun henteu? Nya teh teh nanaon da salat sunat, ngan lamun teu lebar. Sok salajengna. Nah, wasiat Nabi SAW tersebut berlaku di tiap bulan sepanjang tahun. Ya, selain Ramadan tentunya. Saum ini juga dianjurkan kepada orang yang rajin saum. Nu rajin saum ge ku Nabi dianjurkan saum teh nu ieu. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah, kieu Pak. Nabi itu menganjurkan kepada umatnya siapa saja. Sok, jadilah kita pribadi muslim yang punya bahasa simkuring mah singgaduh kamonesan dina amal soleh. Kita punya kelebihan amal soleh. Apa saja? So, kalau Bapak seorang agnia, maka kekayaannya jadilah kelebihan amal soleh Bapak. Kalau Bapak kaya, ade Bapak miskin, amal solehna sarua, jang naon atuh beunghar teh. Usahakan dengan kekayaan itu jadi kelebihan. Apa kelebihannya? Dia sering berinfak, walaupun sedikit tapi rutin. Atau kesolehan teh dengan banyak sholat sunat. Rawatib saya tidak pernah tinggalkan. Ya, duha sok gaduh eta. Ya, atau kusaum, atau banyak hafalan Quran. Ya, mengapa? Kan sahur Nabi kieu. Orang masuk surga itu kan, ya surga itu kan ada pintunya ada 8 dan akan dipanggil orang yang masuk surga tergantung kamonesan amal solehna. Ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Ya, ahli saum dipanggilnya dari pintu saum, baburoyan. Ya, ahli sodakoh akan dipanggil dari pintu sodakoh. Ya, ahli ilmu akan dipanggil ahli ilmu. Nah, lamun Abu Bakar Siddiq dipanggil di setiap pintu surga. Jadi Abu Bakar mah pintu saum bisa, pintu sodakoh, pintu sholat semuanya bisa. Kita bisa sekali. Karena itu hadis itu bukan khusus untuk Abu Bakar. Caranya bagaimana? Wudu we sholat sing sae. Ada hadis sahih Pak. Siapa yang wudunya apik, wudu apik sekali.
Setiap wudu apik sekali. Ya, terus baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saur Nabi, dia akan masuk surga melalui pintu surga yang 8 yang ia kehendaki. Sok baca bab wudu aya. Sing apik we wuduna. Sok tinggal ya hadis panjang, bagus nih. Saya jujur saja baru tahu ada hadis ini. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku. Baca terjemahan awalnya, baca Arab nama lam itu. Abdullah, sini saur Nabi. Apakah benar berita bahwa kamu suka puasa seharian penuh? Lalu kamu juga sholat sepanjang malam. Kamu saum tiap hari dan sholat malam nate semalam penuh, Bu. Semalam penuh. Ya, lain juga orang saparapat jam beres. Paling lila sajam ge geus royal urang. Ieu mah semalam penuh, saumnya tiap hari, sholat malamnya tiap hari, sholat nage semalam penuh. Betul? Saya mendapat kabar kamu saum dan sholatnya begitu. Aku jawab, muhun Rasul. Muhun, abi memang gitu. Nabi pun bersabda, jangan kamu lakukan itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Mengapa? Tetapi kamu saumlah berbukalah. Sok saum enjingna buka, saum buka tamun bade kitu. Ya. Salatlah dan tidurlah. Malam itu boleh dipakai untuk sholat, tapi ada hak badan untuk dipejamkan, ada hak badan untuk diistirahatkan. Ya. Kalau bapak ahli ngaji, ulah ngaji, we pak, jadwalkeun ngagoes pak, jadwalkeun, touring, ya, mancing begitu, naon di traveling. Nanti hiking, nanti ya shopping tuh ibu-ibu, ya, ayah pak dinu riwayat sanesnya, tapi sanes dina babiya dina kitabur rikok, ibadah itu yang ringkas-ringkas. Jangan bapak sholat maghrib timimiti adzan beres-beresnya 5 menit menjelang isya, jangan, sebentar saja. Ya, mengapa kan ada hak keluarga untuk makan bareng? Ya, bapak kalau sholat 2 ringkas saja. Ada hadis begini pak, Nabi pergi umroh, pas menuju Mekah, ya, Nabi melihat ada orang sholat di atas batu, sholat. Nabi terus saja ke Mekah, tawaf kudum, sholat di makom Ibrahim. Ya, terus sa'i beres umroh, Nabi pulang lagi. Si orang ini masih sholat, artinya lama sekali ia sholat. Saur Nabi, ini sholat yang tadi can beres, mun can beres, tidak boleh begitu, ringkas. Mengapa kan ada hak badan untuk makan, ada hak badan untuk istirahat, ada hak keluarga untuk diayomi, ada hak tetangga nanti. Geura sok tinggal tuh kadituna. Ya, karena jasadmu ada hak atasmu. Ya, jasad kita ada hak untuk diistirahatkan. Mata kita punya hak untuk dipejamkan. Istri kita punya hak untuk dipeluk. Peluk pak, istri bapak teh ulah dititah wae. Pak masak, bu masak, mas sarapan, si kopi, kali-kali peluk, kali-kali mah balanja gitu atuh. Ya, kali-kali mah perem. Wis kalung 5 gram nganti nu plastik begitu. Ada hak istri untuk diajak balanja, ya. Tuh kadituna, tetanggamu juga punya hak. Hak apa? Untuk botram, kali-kali jeung tetangga teu nanaon botram. Ya. Bu, botram yuk ah. Abi ngaliwat, pan ibu gaduh gurame, hayu begitu. Ngarujak yuk ah. Abi gaduh coetna, sok di abi aya. Abi aya gulana, abi mah aya coetna we hungkul. Ya, abi nuju saum, ada hak ulah unggal dinten. Ya.
Jangan tiap hari saum. Sok salajengna. Tuh kata Nabi kepada Abdullah bin Amr yang rajin saum, cukup bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Ya, jadi redaksi hadisna wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayamin. Cekap 3 dinten tiap sasi. Tuh, karena bagi kamu setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun. Ya. Tuh. Kan ayat 12 bulan. Ya, sebulan 3 hari. Jadi 12 bulan berarti 36 hari. Satu kebaikan dikali 10. Jadi berapa? 360 sudah dapat pahala 1 tahun. Ya. Sholat itu kan pertama kali diwajibkan 50 kali. Terus Nabi minta diringankan. Sudah, kalau umat kamu Muhammad cukup 5 kali, tapi pahalana 50 kali. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 etati minimal. Jadi saum 3 hari saja setiap bulan sama dengan kita saum 1 tahun. Tiap bulan kita begitu sama dengan saum sepanjang masa. Kita ahli saum. Ya. Belum dengan Ramadan jeung nyawalan, ku Ramadan nyawalan oke. Ramadan 30 hari, 6 hari di bulan Syawal. Berapa hari? 36 hari kali 10 360 setahun. Itu yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang saum Ramadan diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal sama dengan saum 1 tahun. Dilakukan tiap tahun begitu sama dengan saum selamanya. Orang ahli saum. Ramadan genep hari Syawal tos ahli saum. Apalagi tambah 3 hari setiap bulan. Munal tinggal maot ka dituna. Sok salajengna. Nah kesananya, Abdullah protes. Rasul 3 dinten mah kagok, abi mah kuat Rasulullah, kuat. Tambahlah ulah 3 dinten teh. Ya. Aku katakan Rasul, aku memiliki kekuatan. Fisik saya beda dengan fisik yang lain. Nabi pun bersabda, kalau begitu berpuasalah kamu. Ya seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jangan kamu tambah lebih dari itu. Jadi tidak boleh saum lebih dari saum Daud. Saum Daud itu saum sehari buka sehari begitu. Tidak boleh saum 2 hari buka 1 hari. Nanti 2 hari 1 hari tidak boleh. Bakal lebih. Itu maksimal. Saum itu saum Daud. Aku bertanya, bagaimana puasa Daud itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, 1/2 tahun. Caranya sehari berpuasa, sehari tidak. Nah, sesudah tua, jadi Abdullah bin Amr melaksanakan saum ini sampai tua. Setelah tua, ripuh hari. Tuh, Abdullah bin Amr berkata, duh, seandainya dulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi. Andaikan keringanan itu saya ambil, teripuh kieu puasa teh. Tuh gitu. Abdullah bin Amr pun menyesal. Nu bareurat. Pak, orang nyandak analogi ya. Jadi amal yang dicintai Allah itu kan yang konsisten walaupun kecil. Analoginya begini Pak. Pak, ada air 1 kontainer atau 1 naon teh? 1 tangki. Banjurkeun Pak kana batu saageng ieu tah, saageng meja. Banjurkeun sekaligus banjur. Belah moal. Basah tidak? Basah. Berapa lama basahnya? Sebentar saja. Tapi kalau yang 1 tangki itu sakecelak Pak, 1 tetes kecelak. Berpengaruh nggak kepada batu itu? Bakal berpengaruh. Basahnya lama, mungkin si batu itu akan dekok jeung beulah. Tah amal soleh gitu. Amal soleh juga sama. Ya.
Saran dari saya, baca Quran jangan one day one juj. Moalila one day one juj. Program no one day one juj kan parareum ayeuna teh. One day one ayat tuh. Tara di urang oge teh. One day one ayat we. Ya, sholat duha itu pilih yang 2 saja, ringan 2, tapi tiap hari. Jangan yang 8 sampai 1 jam dilaksanakan, tapi setahun sekali. Saya keneh nu 2. Ya, seandainya saya nurut ripuh. Ya. Pak, ada orang infak teh seorang mah 2000 terus we. Dia tidak pernah berhenti 2000 nepikeun ka maot. Nu ieu mah 1 juta, tapi pas pensiun eureun infakna. Saya keneh nu 2000 unggal dinten dugi ka maot. Ya. Karena Allah bukan melihat besar dan kecilnya yang diinfakan. Kieu Pak. Insya Allahnya di sini belum nih dibahas bab infak bagus. Jadi Allah tidak hanya melihat berapa yang diinfakan, tapi berapa uang yang ada di saku. Yang infak 1.000 rupiah bisa lebih besar dari yang infak 1 juta. Orang ini infaknya 1.000, orang ini 1 juta. Di hadapan Allah bisa besar yang 1.000. Ya. Mengapa? Karena yang Allah lihat bukan berapa jumlah yang diinfakkan, tapi berapa uang yang ada di saku. Betul, dia infaknya 1.000, tapi dia hanya memiliki uang 10.000. 1.000 dari 10.000 berapa? 10%. Orang ini infaknya 1 juta, tapi duitnya 2 triliun. Nu teu jadi teh bohong hoak. Ya, 1 juta dina 2 triliun mah da teu 1% acan. Dari 1 miliar saja 1 juta belum 1%. Abi mangan bisa 5.000 tapi duit tangan aya 20.000. Wah, 25%. Si itu 10 juta tapi pabriknya 30 letih karin di payunan Allah. Sok salajengna. Nah, tinggal Pak. Nah, ini yang saya baru tahu. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, masih dalam riwayat Bukhari, bahwa saum setiap bulan ternyata boleh 5 hari. 3 hari itu minimal Pak. Boleh 5 hari, boleh 7 hari, boleh 9 hari, boleh 11 hari, boleh 13 hari, maksimal 15 hari. Saum Daud deh. Sok anu kuat lebih titilu boleh 5, masih kuat 7, masih kuat 9, masih kuat 11, masih kuat 13, masih kuat sudah batasnya 15. Tinggal apa hadisnya? Saya hadis-hadis yang seperti ini biasanya suka pakai nomor. Ya, untuk apa? Tanggung jawab keilmuan. Ini bukan hasil kreatif inisiatif, tapi hasil ngutip dari ulama. Hadis ini sahih. Tuh, Nabi bersabda begini ke Abdullah bin Amr, lanjutannya begini. Abdullah, bukankah cukup bagi kamu bila kamu berpuasa selama 3 hari setiap bulan? Aku katakan Rasulullah, maksudnya minta tambahan, tambah atuh entong 3 poe teuing. Kata Nabi, silahkan 5 hari. 5 hari. Rasul tambah deui atuh 5 hari kagok 7 hari. Rasul tambah atuh masih kurang 9 hari. Rasul tambah atuh 11 hari. Rasul tambah, sudah kata Nabi tidak boleh lebih dari saum Daud gitu. Jadi boleh 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 17 nggak boleh. Nah, sedangkan dalam riwayat Abu Daud ada keterangan Nabi SAW saum 3 hari setiap bulan. Prakteknya di awal bulan hari Senin atau Kamis tanpa menyebut tanggalnya. Jadi pelaksananya begini. Ya, lamun haram nih. Tah, minggu pertama dinten Senin, minggu kedua Kamis, minggu katilu Kamis. Atau minggu pertama Kamis, minggu kedua Senin, minggu ketiga Senin. Ya, jadi Nabi
saum 3 hari setiap bulan kadang-kadang berselang dilakukannya di hari Senin atau Kamis. Tinggal apa hadisnya? Ti Hunaidah al-Huzai dari ibunya, aku menemui Ummu Salamah, kemudian bertanya kepadanya mengenai puasa. Ia berkata, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahku agar berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang pertama puasanya Senin dan Kamis. Jadi 3 hari setiap bulan. Hari pertama dilakukannya Senin atanapi Kamis di minggu pertama. Nah, keterangan dari Ummu Hudainah sejalan dengan keterangan dari Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan. Hari Senin di awal bulan di minggu pertama, hari Kamis berikutnya, kemudian hari Kamis berikutnya lagi. Jadi Senin, Kamis, Kamis. Senin, Kamis, Kamis. Teraskeun heula. Masih dari Ibnu Umar. Setiap bulan Rasulullah SAW melakukan puasa 3 hari. Hari Kamis di awal bulan, hari Senin setelahnya, hari Senin setelahnya. Jadi kadang-kadang Kamis, Senin, Senin. Tadi makam Senin, Kamis, Kamis. Sedangkan dari Hafsah, ya dalam riwayat Ahmad nomor hadis 25.259 dengan redaksi bahwa Nabi saum 3 hari setiap bulan, mulainya hari Senin, terus Kamis, kemudian Senin. Jadi Senin, Kamis, Senin. Keterangan ini menunjukkan bahwa saum 3 hari tiap bulan boleh dilakukan sekali dalam sepekan. Hadis eta mah apa? Eta mah langsung sahabat Nabi yang melihat Nabi praktek. Nah, ini pikir saya dulu ya murni, tapi jangan dulu diamalkan yang ini ya, hati-hati. Ini pikir saya dulu nih. Ya. Sigana mah Pak, ini Pak namanya pikih sigana ieu mah nya. Sigana teu aya saum Senin Kemis teu aya sarosna. Ya, adapun Nabi saum di Senin dan Kemis eta teh saum yang 3 hari setiap bulan, dilakukannya di Senin dan Kemis. Disebut we saum Senin Kemis, padahal mah saum 3 hari setiap bulan, ngan dilaksanakannya di sana. Begitu. Saya ingat Pak, ya 12 tahun yang lalu di Margahayu ada seorang ustadzah, Ustadz aya kitu dalil saum Senin Kemis. Abi nembe ngeuh pas buat makalah ini. Pantes dia bertanya begitu. Aya kitu saum Senin Kemis. Karena saum Senin Kemis yang saya tahu, Nabi saum Senin Kemis itu saum yang 3 hari dilakukannya di sini. Kalau lebih dari 3 hari, kalau lebih dari 7 hari dilaksanakannya di saum di hari Senin Kamis. Kalau 3 hari meren Senin Kamis Kamis, Kamis Senin Senin. Kalau lebih dari 3 hari meren Senin Kamis Senin Kamis Senin, atau Senin Kamis Kamis Senin Kamis, bisa gitu kan? Mengapa dilakukannya di Senin Kamis? Nabi pernah menjelaskan. Hari Senin Kamis hari disetorkannya amal seluruh manusia. Kantos nganungu itanya. Saya pernah sampaikan di khutbah Jumat di sini. Senin Kemis pintu surga dibuka dan amal manusia disetorkan ke Allah. Saya suka ketika amal disetorkan kepada Allah, saya sedang saum. Begitu. Boleh dah Bu, Ibu saum nyawalan Senin Kemis. Nu genep dinten teh Senin Kemis. Kumaha abi mah Senin Kemis nyawalan nu biasa heula boleh begitu. Ngan abi gaduh emutan gitu Pak. Ngan ulah waka dipercaya nu eta mah. Saya belum diskusikan dengan teman-teman saya, dengan guru saya. Sok, nah ini lebih tegas lagi. Sedangkan kata Aisyah, Nabi SAW saum 3 hari setiap bulan itu di sembarang hari maupun tanggalnya. Tuh, dari Yazid Arishki. Dia berkata, saya mendengar Mu'adzah berkata,
saya bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulan? Kata Nabi, naam, iya. Saya bertanya lagi, di bagian bulan mana beliau berpuasa? Min ayyihi kana yasumu. 3 hari setiap bulan, di mana tah? Di poe naon, di tanggal berapa? Aisyah menjawab, kana layu bali min ayyihi soma. Kata Aisyah, beliau tidak peduli pada bagian mana beliau berpuasa. Dina poe naon, tanggal sabaraha. Begitu. Nah, ada juga dalil sahih. Saum 3 hari setiap bulan dilakukan pada hari-hari putih, yaitu ayyamul bid. Itu kurang M-nya ya, ayyamul bid. Yaitu tanggal 13, 14, 15. Pertengahan bulan Hijriyah, bukan bulan Syamsiah ya, bukan Januari Februari, bukan, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Hadisnya dari Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, saum 3 hari setiap bulan adalah puasa dahar, puasa setahun pahalanya, dan puasa hari-hari bid adalah waktunya pada tanggal 13, sobihata salasata asrota, wa arba'ata asrota, wa homsa asrota. 13, 14, dan 15. Ada lagi dari Abu Hurairah. Telah datang seorang badui kepada Nabi SAW membawa kelenci yang telah dibakar. Jadi kapungkur oke Pak. Jadi tika pungkur dari zaman Nabi. Jadi orang kalau mau datang ke Nabi teh bari bebekelan, yuk nyandak kelinci bakar, nu nyandak susu, sami juga ayeuna ge. Kan aya nu bade konsultasi ka ustad nyandak buah, nyandak gorengan, ulah kita gorengan maka abi. Ya, nyandak boleh. Ya. Abi teh aya peryogi ya, tapi teu nyandak nanaon kenging teu izin mah gitu. Zaman Nabi ini mau bertanya, bawa kelinci bakar. Nah, kemudian ia meletakkan di hadapan beliau, Rasul, ia aya kelinci bakar, tos di bulan ku samara jeung mantega yang kualitasnya nomor 1 ya. Kemudian Nabi tidak memakannya. Nabi menahan diri, tenuang Nabi. Tapi Nabi memerintah beliau agar memerintah orang-orang untuk makan. Kalian makan. Ieu lebar ieu kelinci menang ieu jauh-jauh ieu dibawa. Makan. Tapi si orang Badui yang membawa itu dia menahan juga untuk makan. Tidak makan. Kemudian Nabi bertanya kepada si orang Badui itu, "Apa yang menghalangimu untuk makan? Mengapa kamu tidak ikut makan?" Ia berkata, "Rasul, saya sedang puasa 3 hari setiap bulan. Ia jadwalnya." Nabi pun bersabda, "Apabila engkau berpuasa, maka puasalah tanggal 13, 14, 15. Nah, ini yang paling tenar di masyarakat. Kalau mau puasa itu 13, 14, 15. Teraskeun ya. Sedangkan dari Musa bin Tolha, saya mendengar Abu Dar berkata, Rasul SAW bersabda kepadaku, Abu Dar, jika kamu ingin berpuasa 3 hari tiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal ke-13, 14, dan 15. Hadis ini, yang 3 hadis barusan ya, paling terkenal di masyarakat umum. Yakni, saum 3 hari setiap bulan dilakukan pada tanggal tersebut. Padahal ketiga hadis di atas bukan tahsis, tidak membatasi, bukan takkid, bukan pengikat saum tersebut, bukan. Ya, buktinya terdapat keterangan bahwa Nabi SAW saum 3 hari setiap bulan tidak di tanggal tersebut. Adapun anjuran Nabi SAW saum pada Ayyamul Bid lebih tepat menunjukkan kepada afdoliyah saja, bukan pembatas. Afdol, nah didinya. Ya, jika kia cek Nabi, ya kalau kamu datang ke masjid berada di saf depan. Kumaha lamun di saf kelima? Ari saf kahiji teh kudu di saf kahiji kan tidak, afdolnya di sana. Pak,
Ari Nabi sholat bada Jumat berapa rakaat, Pak? Nabi sholat pada Jumat berapa? Atau sholat Jumatan Nabi sholatnya berapa? 2 Nabi. Tapi Nabi menganjurkan kepada umatnya mah 4. Entong diadukeun teh 2 boleh, 4 boleh. Hanya yang 4 abdol. Nabi sholat qobla duhur berapa rakaat? 2. Kata Ibnu Umar Nabi 2 qobla duhur. Tapi Nabi menganjurkan kepada umatnya mah 4. Itu yang diadukan menunjukkan yang dianjurkan mah 4. Begitu. Jadi anjuran Nabi, perintah Nabi kepada tadi siapa? Orang Badui tadi dan Abu Dar itu afdoliyah. Artinya lebih utama dilakukan pada tanggal 13, 14, 15. Namun bagi yang berhalangan saum di 3 hari tersebut, maka bisa dilakukan di tanggal-tanggal lain. Nah, di bulan Zulhijjah suka ada yang bertanya begini, Ustaz saya biasa saum tanggal 13, 14, 15. Kan tanggal 13 nah hari tasrik. Kumaha jadi 2 dinten? Tidak, tetap 3 hari. Lakukan 14, 15, 16. Tapi 14, 15 loba sate kene. Balung ge loba keneh balung. Komo iga ker ieu. Ya. Kumaha engkewe atuh 17, 18, 18 boleh. Nah ini dasar hukum. Ya, nanti Bapak kalau ngobrol tentang saum ini betul gitu boleh di selain 13 boleh. Bukan kata saya, pastikan we makalah ini. Berikan saja, ini dasar hukum. Nah, faidah dari keterangan di atas, 1, anjuran saum sunat di setiap bulan. Selain ibadah eta teh cara merawat tubuh yang baik dengan saum toksin, Pak. Ya, kalau mau boleh tanggal 1, 10, 21. Ya, kalau selang 10 hari. Kalau selang seminggu tadi bagusnya Senin atau Senin, Kemis. Ya. So kita makan toksin dalam 10 hari toksin ku saum. Ya. Makan lagi, saum lagi, itu bagus itu. Ya. Saya punya jamaah orang Gresik ya di Bu Hetri namanya. Rajinnya. Dan saya tidak pernah mendengar beliau sakit. Unggal ngaji teh aya, sibuk saumnya rajin. Saumnya rajin. Sok peratos ya Pak, orang yang rajin saum itu jarang sakit. Kedua, saum Daud merupakan saum paling baik. Ketiga, saum 3 hari setiap bulan boleh dilakukan di sembarang hari. Namun lebih afdolnya harinya Senin atau Kamis. Terus, saum 3 hari setiap bulan lebih afdol lagi dilakukan di Ayyamul Bid. Ketujuh, tidak boleh saum sepanjang tahun. Boleh tambah lagi yang ke-6. Ya. Saum setiap 7 hari dan seterusnya. Betul. Ya, insya Allah makalah ini akan dimuat di majalah Risalah bulan depan. Tapi bukan di makalah, jadi ada pertanyaan masuk. Nah, Abi punya tugas menjawab begitu. Itu Bapak Ibu nutiasa kapihatur. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kaitan dengan judul atau yang lainnya. Mangga hiji dua. Jamaah seragam ada yang bertanya. Naon tah pertarosan? Hari ini banyak fenomena Jumatan online. Bagaimana tanggapan Ustaz Jazakallah? Kalau versi saya tidak ada, tidak kecil, bahayanya tidak kecil. Ke sholat berjamaah ge online we ah. Kalau Jumatan boleh online, ke sholat maghrib ge online. Online keun we. Begitu. Tidak ada. Jadi solusinya bagaimana tuh kalau saya mau Jumatan di rumah saja. Tidak ada tidak ada teman, sholat duhur saja. Ya, agama itu sudah mudah, jangan dipersulit. Pak, kalau saum 3 hari setiap bulan, mesti tanggal 13, 14, 15, bagaimana ibu-ibu yang menstruasinya di tengah bulan?
Jadi tidak bisa, padahal syariat itu berlaku bagi seluruhnya. Ya. Saya biasa di sana kebetulan bisa nantinya. Ya, kalau pas di sana lowong, mangga di sana bagus. Tidak bisa, yang biasa saum fleksibel. Saum 3 hari setiap bulan fleksibel. Ya, Jumat itu datang ke masjid, kan berjalannya oge pahala. Berjalannya pahala tidak bisa. Ya karena zona merah tak terkendali di rumah. Solusinya bukan online, bukan. Ya. Tapi katanya kalau nikah mah boleh, beda lagi. Kalau nikah mah boleh, Pak, asal bisa dipastikan itu memang jodohnya, saksinya dengan jelas. Ya, jadi ada suaminya sedang kerja di Malaysia, janji mau nikah misalkan hari ini, tidak bisa pulang, terkendala administrasi. Ya, bisa dilaksanakan, bisa video call, bisa. Ya, nikah lewat telepon bisa, asal bisa diyakini memang betul itu orangnya. Kalau ibadah kan, kalau jemaah online kan nanti kaitan dengan saf. Imamna sorangan di dia, makmum saf kahijina nu belah mana? Riweuh Pak kalau salat. Ada lagi? Oh iya, mangga masuk. Kalau misalkan saum Senin Kamis kan tanggal 1 bulan dihitungnya 1/8. Lebih baik kalau dengan seperti ini berarti kita harus lihat tanggal terus mau kenapa kita ganjil saja nih. Atau misalnya jangan sampai kalau kan yang rajin itu Senin Kamis kan 8 kali. Ya. Kalau di hari Senin kan bagusnya ganjil. Ya. Itu kan mendingan dikurangi nanti. Terus kalau setiap bulan Iya, boleh fleksibel saja. Pokoknya mah minimal 3 hari. Jadi minimal 3 hari. Bapak yang biasa saum Senin Kemis, saum Senin Kemis. Bagaimana? Saya saum Senin Kemis suka, yang 3 hari suka. Nah, pas bentrok saum 3 hari dengan Senin Kemis, pilih yang 3 hari. Karena yang 3 hari ini afdol. Ya, hanya gitu emutan abi ya. Saum yang Senin Kemis teh nu 3 hari teh. Gitu. Ya, jadi Bapak kalau biasa saum Senin Kemis, ya, saumlah yang tadi. Senin Kemis ganjilkeun we Senin Kemis 8 tah salapan mah tanggal sabaraha we? Hari apa saja. Jadi 9 hari. Ya. Nah, kalau kurang misalkan jadi 7 Senin Kemis pas minggu berikutnya mah aduh pas Kemisnya aya acara goes bareng yeuh mau kuat Seninna jadi 7 begitu. Ganjil saja 3, 5. Jadi bulan ini saya bisa 5. Tapi bulan depan mah tidak, bisanya 3. Bulan depan bisa 7, boleh. Bervariasi saja. Tapi ulah kieu ya sering naroskeun tentang saum, asok saum tara tak ulah begitu. Aduh, abi oge nemeh tiasa nerangkeun we saumna mah encan gitu tuh. Sok Pak bagus, wabil khusus Bapak Ibu yang banyak di rumah, ini bagus, syariat bagus. 3 hari mah cetek atuh, komos bisa selang seminggu sekali. Ya. Saum begitu. Mau sahur atau tidak? Bagusnya mah sahur supaya tidak terlalu lapar ya. Karena kita saum bukan mau merusak badan, mau ibadah. Malah sekeluarga saum bareng-bareng, nikmat. Ada lagi? Ya, lamun teu aya teu kedah maksakeun itu kupat bilih ka bujeng tiis. Sakitu Bapak Ibu, mangga Ibu, mangga. Terakhir. Ya, bagus Bu. Sholat berjarak itu tidak murni kesimpulan dari pemerintah, tapi sudah dengan MUI Bu. MUI masih ada suratnya dan belum direvisi. Ya, jadi sholat berjarak di saat pandemi itu sah. Ya, jadi kalau Bapak kebetulan jadi imam di satu masjid yang di sana banyak satgas yang harus physical distancing, lakukanlah. Tidak mengurangi pahala insya Allah. Karena kita bukan sengaja menentang
Allah, tapi kita taat kepada aturan pemerintah, aturan MUI. Maaf Bu ya, kalau ditakdirkan itu salah, itu tidak sampai berdosa, 1 pahalanya. Nah, yang saya tidak setuju dipukul rata semua begitu. Padahal yang physical distancing itu kan di zona merah yang tak terkendali. Kalau di zona hijau apa? Komo salate pengurus masjid hungkul nu biasa di masjid dahar babarengan ngariung ari pas salat renggang kan kulehe eta mah. Berbeda dengan masjid rest area, Pak. Ya. Di pom bensin suka ada tempat sholat banyak yang sholat. Aduh, kalau saran dari saya, kalau kita pas sholat di sana banyak yang sholat, wah kita tidak tahu, engkewe cari yang aman atau di rumah saja. Ya. Seperti Bapak misalkan ke Bandung, sholat di Masjid Agung, wah banyak misalnya di sana physical distancing, lakukan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, dan itu sudah kesimpulan ya wakil kita di MUI. Dan di MUI itu sudah perwakilan setiap ormas. NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada. Jadi kalau ada orang taat kepada aturan itu nggak bisa disalahkan. Ya, Bapak kebetulan jadi imam di satu masjid yang sudah diatur oleh pemerintah begini, sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi itu bukan aturan Satgas, bukan, tapi aturan pemerintah yang MUI di sana ada. Ada sok di Nagogal we. Ya, fatwa MUI tentang physical distancing ada. Sakitu nu tiasa kapihatur, sekali lagi Bapak Ibu sing sarehat ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan Allah mencukupkan rezeki yang berkah bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.